lagi bersama saya Puji. Di sini kita akan belajar Laravel. Kita akan coba belajar komponen yang ada di Blade Templates. Oke, kita buka projectnya. Sekarang kita akan coba buat routing ya. Buat routing untuk latihan komponen yang ada di Blade Template yang ada di Laravel 8. Misalkan kita buat routing latihan /komponen. Nanti membaca latihan controller, lalu membaca fungsi misalkan komponen. Sekarang di sini di latihan controller saya buat fungsi komponen, membalikan view latihan komponen. Nah, masalahnya di view komponen yang ada di folder latihan belum ada. Di sini ya, saya akan coba buat resource view. Ini folder latihan, klik kanan, new file, komponen.blade.php. HTML. Latihan komponen di template. Kita lihat hasilnya. Latihan komponen. Latihan komponen di Blade. Oke. Untuk membuat komponen di sini menggunakan PHP Artisan. Make komponen alert. Ini contohnya membuat komponen alert. Oke, kita coba. Nah, di sini saya akan membuka terminal baru untuk menjalankan perintah artisan, PHP Artisannya. Bisa menggunakan terminal, new terminal, atau di sini ya ada plus di project block akan sama seperti terminal, new terminal sama ya. Pilih folder block, ini folder project Laravel kita. PHP Artisan make komponen alert, enter. Nah, ketika kita menjalankan perintah ini, otomatis akan terbentuk sebuah folder komponen di dalam folder resource views. Di sini ada komponen itu alert.blade, dan akan otomatis terbentuk folder view yang ada di dalam folder app nih, yaitu kelas alert. Ini kelasnya, dan ini tampilan view-nya ya, di dalam komponen alert. Di sini alertnya ya. Misalkan ini saya modifikasi. Ini alert. Ini kelasnya ya, ini kelasnya. Ini di kelas apps view, dalam view komponen alert. Jadi di dalam folder view ada folder komponen, yaitu ada kelas alert. Di sini dia merender sebuah tampilan dari komponen alert, yaitu file alert.blade yang ada di dalam folder komponen. Ini folder komponen, ini file alertnya. Jadi di render, dipanggil. Ini alert. Oke. Nah, tadi kita sudah memanggil routing latihan /komponen, itu memanggil fungsi komponen. Fungsi komponen ini memanggil blade dari komponen yang ada di dalam folder latihan. Folder latihan. Ini komponen ini ya. Nah, sekarang saya akan mencoba memanggil komponen yang tadi kita buka, yaitu komponen alert. Caranya tambahkan X
Lalu nama komponennya alert. Seperti ini cara memanggilnya. Kita akan coba hasilnya di browser. Refresh. Ini alert ya, muncul ya. Ini alert. Mudah sekali. Ya, ini alertnya mana? Alert. Ya. Ini alert. Misalkan ada judul title H1, saya ingin menampilkan $title. Bagaimana supaya saya ingin menampilkan ini title, ini paragrafnya ya, ini message-nya, ini pesannya. Nah, bagaimana kita ingin membuat atribut di komponen untuk menampilkan title dan message? Cukup mudah di kelas alert ini. Ya, ketika kita terbentuk kelas alert, di sini kita cukup membuat variabel public dollar apa tadi ya? Title public dollar message. Ini dollar title dollar message. This title sama dengan dollar title. This message sama dengan dollar message. Jadi kita binding atributnya. Bagaimana cara menggunakannya? Nih, kita tadi membuat folder dollar title dollar message. Lalu di kelas komponen alertnya kita buat public title public message. Lalu kita assign nilainya, title untuk variabel title yang ini, message untuk variabel message yang ini, variabel ini. Di dalam komponen .blade ini kita tambahkan atributnya, title danger, message ini berbahaya. Ya, saya simpan ya. Kita lihat hasilnya. Muncul danger, ini berbahaya. Jadi kita bisa membuat komponen ini ada mengambil data dari atributnya title dan message ya. Jangan lupa di kelas komponennya alert tambahkan variabel title dan message, lalu di-assign di konstruktornya title dan message. Bagaimana kalau kita sudah mempunyai atribut tetapi kita tidak menggunakan? Apa yang akan terjadi? Kita coba ya, kita simpan. Refresh. Dia error ya, karena di sini membutuhkan title dan message. Jadi ketika kita sudah mendeklarasikan sebuah atribut public ini ya, title dan message, lalu kita tampilkan title dan message-nya, berarti ketika memanggil komponen alert harus disertai dengan atributnya, title dan message. Di sini kita juga bisa membuat komponen supaya datanya tampil. Nih, sini ada ya. H4 dollar slot. Apa maksudnya dollar slot ini? Menampilkan children dari komponen yang kita buat. Ya, slotnya ya, kita akan menampilkan slot. Bagaimana cara menggunakannya slot itu? Jadi seperti ini. Kita tidak memanggilnya seperti ini. Jadi dia menggunakan /alert. Nah, children itu di dalam alert. Ini adalah children.
ya. Ini adalah children, muncul ya. Ini adalah children. Ini disebut dengan menampilkan isi dari dalam alert itu ada apa. Nah, untuk mengambil data ini di dalam komponen itu kita cukup memanggil variabel slot. Cukup mudah sekali, mudah. Di sini kita juga bisa misalkan ya, ada variabel title tapi dia bukan untuk atribut. Misalkan ini saya hapus ya atributnya. Saya hapus. Nah, saya hapus. Berarti di sini titelnya juga tidak ada ya. Tidak ada titel, tetapi di desain dari komponen alert ini, alert.blade ini ada variabel title. Coba kita running ya. Itu error. Ada title tapi tidak terdefinisi atau tidak didefinisikan. Ini sangat mudah ya. Kita bisa langsung menambahkan sebagai atribut di sini. Tapi ingat, di kelas komponennya saya tidak menambahkan atribut title ya, dan tidak mengassign di konstruktor untuk nilai title ya. Nah, di sini tetapi ada variabel $title. Bagaimana cara memanggil komponennya? Kita bisa memberikan nilai title di atribut, misalkan ya, title pesan bahaya. Kita coba ya. Masih error ya. Sebentar. Title. Oke, kita tidak menggunakan cara ini ya. Ini mewajibkan kita harus mendeklarasikan atribut di kelas komponennya, yaitu kelas alert. Kita akan coba ketika ada variabel title tetapi tidak menggunakan atributnya, kita pakai xslot name title. Kita panggil ya titelnya. Ini judul title. Kita tidak ya. Kita coba ya, ini judul title. Jadi berhasil ya. Ketika kita ada variabel title tetapi tidak kita assign di komponen di kelas alert, yaitu sebuah atribut title di sini, dan kita assign di konstruktor nilainya. Untuk memanggil alert, xalert, kita bisa mengassign nilai $title dengan xslot namanya title. Ini adalah variabel $title tadi. Lalu nilainya ada di sini di dalam children xslotnya. Cukup mudah ya teman-teman untuk membuat sebuah komponen. Oke, ini adalah membuat komponen dengan menyertakan sebuah kelas komponen. Sekarang bagaimana kalau saya ingin membuat sebuah komponen tetapi tidak dengan kelas komponennya? Oke, kita akan coba di resource view folder components. Ini saya akan manual buat kelas file baru, new file, misalkan sebuah file blog.php ya, ada blog ya. Ini sebuah blog. Jadi langsung ya, saya hanya membuat sebuah file blade, yaitu blog.blade.php di dalam folder components yang ada di views resource. Lalu saya panggil di komponen. Saya panggil ya. Ini saya hapus contoh yang tadi. Saya remark saja.
X, langsung kita panggil nama filenya blok. Ini tanpa kelas komponen, yaitu cuman cukup file blade yang ada di dalam folder komponen. Kita refresh. Ini sebuah blok. Wow, lebih simpel ya sebenarnya ya, tanpa menggunakan sebuah class komponen. Lalu bagaimana kalau ingin menampilkan children dari bloknya? Sangat mudah. Misalkan kita sama ya, pakai $float. Lalu di komponen waktu kita panggil bukan seperti ini caranya. Ini sebuah children di dalam komponen blok. Kita refresh. Sebuah children dulu. Nah, oke, mudah ya, mudah sekali. Lalu kalau ingin membuat sebuah atribut di dalam komponen blok, mudah. Kasih title misalkan H1 $title ya, $title. Lalu di sini cukup title ini, jangan ini, semuanya ini judul blok ya. Kita pasang di atribut text bloknya, di dalam komponen bloknya cuman $title yang kita tampilkan ya. Kita coba judul blok, lihat, mudah ya, sangat mudah. Bagaimana kalau title itu tidak di dalam atribut? Kita lihat ya, refresh. Error. Bagaimana kalau kita menggunakan xslot title? Kita copy yang sudah ada ya, apakah bisa? Refresh. Ini judul title, bisa. Jadi kalau kita membuat sebuah komponen tanpa kelas komponen, ada sebuah variabel ya, ada sebuah variabel, kita bisa memberikan nilai variabel ini dengan cara kita langsung tambahkan nama variabelnya di atribut komponennya. Misalkan tadi apa? Title, ini judul ya, atau dengan mengasen nilai atribut, yaitu misalkan tadi contohnya adalah title, lalu isi dari variabel title-nya adalah di dalam komponen slot ini. Sama, hanya yang membedakan kita tanpa kelas komponen. Misalkan kita tidak mau mengasainkan title, pasti akan terjadi error. Bagaimana kita memanggil komponen blok yang di dalamnya ini adalah variabel title, tetapi kita tidak memanggil, kita tidak memberikan nilai dari variabel title tersebut, default misalkan. Di dalam komponen blok kita sederhana sekali tambahkan misalkan apa tadi, title. Kita kasih nilai default title ya, default title. Kita panggil blok tanpa memberikan assign title atau atribut title-nya atau xslot name title-nya, tetapi dia punya judul default-nya dengan cara props title value-nya default title. Kita coba ya. Nah, default. Cukup mudah. Mudah-mudahan teman-teman mudah memahaminya. Kalau tidak bisa memahami, silahkan tanya di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih.